Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul, NIM C01224404. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, adapun yang saya bahas tentang tugas yang diberikan yaitu keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Adapun yang saya dapat ketahui tentang pembahasan keselamatan kerja dan keselamatan kerja, yaitu keselamatan kerja adalah upaya untuk melindungi karyawan dari risiko cedera atau penyakit. Nah, penyakit yang mungkin terjadi selama bekerja. Ini melibatkan implementasi kebijakan, prosedur, dan praktik-praktik yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Langkah-langkah keselamatan kerja melibatkan identitas risiko, pelatihan karyawan, pengembangan peralatan pelindungan, pemeliharaan fasilitas, dan pengawasan terus-menerus untuk mencegah keselamatan dan kesehatan kerja terkait pekerjaan. Nah, sedangkan kesehatan kerja yaitu kesehatan kerja untuk mencakup upaya untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan serta kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Ini melibatkan identitas dan pengolahan risiko potensial, peningkatan kondisi kesehatan terkait pekerjaan, serta promosi gaya hidup sehat di lingkungan kerja. Program kesehatan kerja juga dapat mencakup pelatihan keselamatan, pengawasan lingkungan kerja, dan dukungan psikologis untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung kesehatan karyawan. Nah, seorang pemimpin juga harus mengingatkan terus kepada karyawan-karyawannya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan ataupun di luar perusahaan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana individu atau tim mencapai tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan. Ada beberapa poin-poin pembahasan terkait penilaian kinerja. Yang pertama, tujuan penilaian. Tujuan penilaian menentukan dengan jelas tujuan dari penilaian kinerja. Apakah untuk pengembangan individu, pengambilan keputusan terkait promosi, atau pemutusan hubungan karyawan. Selanjutnya, kriteria penilaian. Menentukan kriteria atau standar yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja, termasuk kemampuan, produktivitas, inisiatif, dan aspek lain yang relevan dengan posisi atau tugas yang diberikan. Selanjutnya metode evaluasi. Memilih metode evaluasi yang sesuai seperti penilaian oleh atasan, penilaian diri, atau penilaian oleh rekan kerja. Penggunaan berbagai metode dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Selanjutnya frekuensi penilaian. Menentukan beberapa sering penilaian kinerja dilakukan, apakah itu setiap bulan atau semester atau tahun. Frekuensi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya pengembangan karyawan. Merancang pengembangan berdasarkan hasil penilaian kerja untuk membuat karyawan meningkat keterampilan dan kerja mereka. Selanjutnya keterbukaan dan transparansi. Memastikan bahwa proses penilaian kerja bersifat transparansi dan karyawan memahami kriteria yang digunakan seperti konsekuensi dan hasil penilaian.
Selanjutnya penyusunan tujuan. Mm, mengident- eh, Mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang dapat diukur untuk periode tertentu, yang dapat menjadi dasar untuk penilaian kinerja selanjutnya. Eh, Selanjutnya kesempatan perbaikan. Eh, Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperbaiki kinerja mereka dan menyusun rencana perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya keterkaitan dengan strategi organisasi. Eh, Memastikan bahwa penilaian kinerja terkait erat dengan tujuan dan strategi organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Pembahasan mengenai penilaian kerja ini dapat membantu menciptakan sistem yang adil, memotivasi, dan mendukung pengembangan individu serta pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.